Kita akan membahasnya bersama anggota tim sukses Gita Wirjawan, Ade Armando, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Reza Damanik, dan pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Juga akan tampil sebagai narasumber di segmen berikutnya. Iya, Bang Ade, apa kabar Bang Ade? Baik, Dek. Ya, oke, Bang Ade ini sebagai akademisi komunikasi, juga sebagai tentunya tim sukses dari Pak Gita Wirjawan, seberapa sulit untuk menaikkan elektabilitas seseorang atau partai politik? Ya berat pasti ya, karena pertarungannya memang sangat dahsyat saat-saat ini. Jadi memang berat. Baik, Ya. oke. Kita ada tayangan alasan Pak Gita Wirjawan mundur, Pak Ade. Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014. Mengingat betapa pentingnya konvensi Partai Demokrat bagi kepentingan bangsa, saya sudah merasa selayaknya jika saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk menyukseskan upaya mulia ini. Pengunduran diri ini didasari dari atau oleh kesadaran etis tentang besarnya konflik kepentingan jika saya terlibat penuh dalam proses politik selama konvensi, sementara pada saat yang sama tetap menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya berharap langkah yang saya ambil ini merupakan langkah terbaik bagi Indonesia dan dapat menjadi presiden dalam perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Saya berterima kasih kepada keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk tetap dan setiap keputusan yang saya ambil. Ya, Bang Ade, tadi alasan Pak Gita Wirjawan mundur adalah beliau ingin fokus terhadap konvensi di Partai Demokrat. Sebetulnya kan masih juga banyak komentar dari banyak kalangan yang mengatakan bahwa alasannya tidak tepat begitu. Bagaimana sebetulnya ulasan dari Anda, Bang Ade? Iya, saya nggak ngerti kenapa orang masih mempertanyakan alasan itu ya, karena jelas bahwa untuk ke depan ini, dalam beberapa bulan ke depan ini, seorang Menteri Perdagangan itu kalau dia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan itu akan timbul ada persoalan-persoalan ketika dia harus meluangkan waktu lebih banyak dalam berkampanye kan. Itu pasti artinya akan mengambil waktu dia sebagai Menteri Perdagangan, padahal dia diamanatkan oleh bangsa ini untuk menjadi menteri. Jadi supaya dia konsentrasi, maka sangat logis ya dia memilih untuk menjadi ya sudah, Anda harus memilih. Saat ini saya harus memilih untuk maju untuk konvensi. Karena antara lain yang saya tahu, beliau juga sudah merasa bahwa kan pertama kali ini diajukan pada bulan September kepada Pak Presiden, kemudian saya nggak tahu persis pada tanggal bulan berapa, kedua kali sudah diajukan, jadi lebih dari satu kali sudah diajukan. Dan alasan beliau selalu begini, seandainya keikutsertaan saya dalam konvensi akan mengganggu kerja saya sebagai menteri, maka saya menyatakan tidak berkeberatan untuk diberhentikan ya sebagai menteri oleh Pak SBY. Tapi kemudian masalahnya adalah beliau keluar ketika Kementerian Perdagangan sedang mengalami beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai beras impor dari Vietnam. Ini bagaimana, Bang Ade? Saya tidak ingin mengatakan ini masalah kecil, tapi itu kan sebetulnya sudah menjadi sesuatu yang sedang dalam proses investigasi. Dan sebetulnya kalau cuma soal beras, itu kan beras itu tinggal dicari siapa penjahatnya. Ya karena kalau betul ada, jadi emphasis pada kalau betul ada beras ilegal, ya maka harus cari siapa yang sampai menjadikan beras ilegal itu bisa menyebar di Indonesia. Begitu itu ketangkap, tinggal dihukum seberat-beratnya. Dan kami selalu mengatakan kalau memang penjahatnya adalah Pak Gita Wirjawan, ya Pak Gita Wirjawan memang nggak boleh ikut konvensi juga. Tapi ya ini bukan masalah yang sedemikian besar seperti misalnya sebelum ini. Terakhir yang dia selesaikan adalah dia berhasil menggolkan RUU Perdagangan, ya, yang sudah lama pending begitu ya, Bang Ade. Begitu lama pending, dan ini untuk pertama kalinya sangat pro rakyat, sangat pro pada industri dalam negeri. Berdarah-darah perjuangannya, sangat ketat, sangat berat. Ada pro kontra di mana-mana. Itu jauh lebih berat, itu jauh lebih besar buat kepentingan bangsa ini, dan itu sudah selesai. Bang Ade, kemudian yang muncul pertanyaannya adalah ini kan mau ditangkap siapa penjahat
penjahatnya. Tapi gimana mau menangkap penjahatnya sementara orang nomor satu di Kementerian Perdagangan keluar. Orang kemudian mempertanyakan. Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk dan kali ini kita sudah bergabung dengan Pak Riza Damanik. Beliau adalah salah satu orang yang kemudian sangat keras terhadap Gita Wirjawan begitu ya, Pak Riza ya. Baik, Pak Riza, tadi dikatakan sudah ada Bang Ade Armando menyatakan bahwa ini purely untuk memang memilih untuk fokus terhadap konvensi Partai Demokrat. Tapi Anda menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk cuci tangan. Indikasinya apa saja? Saya kira begini, pertama kita perlu ingat bahwa Pak Gita Wirjawan itu masuk ke dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 itu di tengah jalan ya, baru tahun 2011 ya, sehingga waktu yang berjalan hari ini itu relatif singkat, baru sekitar 2-3 tahun. Yang kedua, dalam waktu yang pendek itu kita juga tahu ada keputusan-keputusan politik yang cukup kuat, ya, memberikan implikasi yang besar terhadap Indonesia. Saya ambil contoh misalnya pertemuan APEC, pertemuan WTO, pertemuan World Economic Forum di Davos, atau yang belakangan juga ada RUU tentang perdagangan. Di mana semua dalam kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup besar terhadap ekonomi kita, dan pada intinya ya, substansi dalam proses melahirkan kebijakan-kebijakan tadi, kami tidak melihat ada relevansinya dengan kepentingan nasional kita. Ya, kita lihat misalnya WTO yang justru implikasinya besar terhadap impor kita yang membesar. Lalu juga World Economic Forum dalam pertemuan Davos juga digunakan untuk mendorong ya, liberalisasi pasar kita. RUU perdagangan yang kita harapkan akan keluar sebuah rancangan undang-undangan yang baik gitu, tapi justru tidak dikawal karena baru tanggal 7 Februari nanti ya, sangat pendek waktunya, 7 Februari itu akan diparipurnakan. Sehingga kami menilai bahwa dalam situasi yang Indonesia sedang genting ya, posisi yang penting tadi tidak dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia, untuk menyelamatkan kepentingan Indonesia, tapi justru lebih memilih untuk menyelamatkan performa ya, elektabilitas beliau sebagai calon presiden atau kandidat calon presiden dari Partai Demokrat. Jadi artinya Anda ingin mengatakan bahwa mundurnya Gita Wirjawan dari posisinya sekarang juga untuk meningkatkan elektabilitas begitu ya? Saya kira itu ya, itu yang sangat jelas terlihat yaitu ya. Untuk cuci tangan itu sendiri? Untuk cuci tangan sendiri begini, saya ingin katakan begini. Tentu Pak Gita tahu betul implikasi dari tiap-tiap kebijakan yang diambilnya. Ya, apakah itu dalam kaitan dengan WTO dan lain-lain sebagainya tadi. Yang tentu semuanya tadi saya katakan memberikan implikasi buruk terhadap rakyat Indonesia. Dalam situasi yang demikian itu, siapapun ya yang akan tampil nanti maju, tentu memiliki beban psikologis yang besar terhadap para pemilih. Ya, karena apa yang diambil oleh Pak Gita berimplikasi buruk terhadap rakyat Indonesia. Maka oleh sebab itu jalan yang akan ditempuh dalam pandangan saya adalah lebih baik keluar dari sandera kebijakan tadi, sehingga Pak Gita mendapatkan dua hal sekaligus. Yang pertama, menyelamatkan kepentingan negara-negara maju untuk mengambil pasar di Indonesia, sehingga beliau mendapatkan akses ya dari negara-negara maju maupun perusahaan-perusahaan multinasional. Dan yang kedua, Pak Gita mendapatkan seolah-olah popularitas dari rakyat Indonesia, seolah-olah dapat ekses positif ya dari situasi ini. Baik, Pak Riza, kita nanti akan lanjutkan lagi. Namun kita ada sejumlah komentar dari sosial media mengenai Gita Wirjawan dan kemundurannya dari Kementerian Perdagangan. Ya, ini komentar dari Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa lebih memilih tidak ikut konvensi daripada melepaskan tugas dan tanggung jawab maha penting dan kompleks, yaitu Anda masih bersama kami dalam Prime Time Talk dan masih bersama kita juga di sini Pak Riza Damanik. Pak Riza, tadi Anda menyatakan kenapa Anda kemudian anti Gita Wirjawan dalam pencapresannya, dalam upayanya menjadi capres di Republik Indonesia begitu ya. Nah, kemudian orang sekarang mengkait-kaitkan isu mengenai impor beras Vietnam yang katanya ilegal dengan kemunduran dari Gita Wirjawan untuk upaya sebagai cuci tangan. Kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, saya perlu ini ya terkait dengan anti itu. Saya kira saya tidak anti karena hak pribadi beliau untuk mundur dari itu ya. Tapi yang saya ingin katakan begini. Bersuara keras lah ya. Betul. Karena begini ya, sebagai pejabat publik, parameternya adalah apa yang dilakukan kepada publik. Ya, tentu kami sangat menyayangkan ketika hari ini publik tertipu ya, bahwa ternyata kinerja 3 tahun itu hanya digunakan untuk jalan batu loncatan untuk menjadi seorang presiden. Saya kira ini menjadi tidak pantas gitu ya. Yang kedua, kita juga sangat menyayangkan proses atau keputusan untuk mundur ini justru terjadi ketika situasi perdagangan kita ini kian memburuk begitu ya. Kita tahu belakangan impor beras
dari Vietnam itu. Yang saya kira ini perlu dituntaskan, ya. Bayangkan saja kalau seandainya Kementerian Perdagangan itu ditinggalkan dalam situasi yang tidak pasti tentang status impor beras tadi, maka itu akan menyandra kepemimpinan berikutnya, dan itu akan berimplikasi pula pada pedagang beras di pasar dan petani-petani kita dan seterusnya. Sehingga dalam hemat saya ya, bahwa apa yang sedang dilakukan hari ini ya, yang paling baik adalah seharusnya melunasi tanggung jawab itu, ya, menjelaskan kepada publik kalau memang nyatanya tidak baik. Saya dengar bahwa beliau tahu betul ada mafia-mafia importir beras dan seterusnya. Ungkapkan itu kepada publik. Itu jauh lebih baik karena itu tugasnya sebagai pejabat publik begitu, daripada mengundurkan diri. Baik, Pak Rizal, nampaknya selain masalah impor beras ilegal ini juga ada sejumlah permasalahan di Kementerian Perdagangan yang kemudian menjegal kemunduran dari Menteri Gita Wirjawan. Ini dia. Ya, pertama adalah kasus impor beras Vietnam ilegal. Ada hukum impor beras dari Vietnam yang dilanggar oleh Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Gita Wirjawan. Berikutnya ada ribuan petani tebu berdemo di kantor Gita Wirjawan terkait maraknya gula rafinasi di pasar. Ya, hanya Indonesia yang masih menganut dua jenis gula, yaitu gula kristal putih dan gula rafinasi. Dan di Indonesia, gula rafinasi hanya boleh dikonsumsi di kalangan industri, tak boleh masuk ke pasar umum atau rumah tangga yang merupakan pasar GKP. Dan berikutnya ada informasi mengenai Juli lalu Gerakan Indonesia Bersih atau GIB melaporkan Mendag Gita Wirjawan, Wamendag Bayu Krisnamurti, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dedi Saleh, Direktur Komersial dan Komoditi Luar Negeri Hendrik Siregar, dan sejumlah pihak lainnya ke KPK terkait dugaan korupsi impor 240.000. Dan kali ini bersama pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto. Apa kabar Pak Gun Gun? Baik, baik. Ya, mundurnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk maju sebagai peserta konvensi Capres di Demokrat. Bagaimana Anda melihatnya dari sudut pandang komunikasi politik? Saya melihat Pak Gita sedang berupaya untuk mengelola kesan atau impression management. Karena kalau kita lihat dalam konteks komunikasi politik, kenapa kemudian momentumnya menggunakan sekarang, gitu ya. Tidak 3 bulan lalu pada saat dia pertama kali dideklarasikan sebagai satu di antara 11 kontestan konvensi. Nah ini kan, ini kita bisa baca ya bahwa dia berupaya untuk mengubah kesan negatif yang selama ini kemudian muncul di publik, di media, di sosial media dan lain-lain, itu terhadap keikutsertaan dia dalam konvensi. Di saat bersamaan dia sedang menjabat sebagai menteri. Dan itu tentu kan dia berupaya untuk kemudian mengubah persepsi. Contoh misalnya, saya bilang persepsi negatif tentang dia melakukan free ride publicity atau publisitas yang menunggangi program-program kementerian. Bisa lihat misalnya program Cinta Produk Indonesia, itu banyak sekali di media massa, media luar ruang. Pak Gita Wirjawan. Dan itu kritiknya luar biasa, sehingga kemudian kita bisa lihat proses berupaya mengubah persepsi itu dilakukan dia dengan cara mundur. Tetapi saya melihat juga momentumnya sudah lewat. Artinya Pak Gita sendiri sudah kehilangan momentum. Kenapa saya bilang kehilangan? Harusnya momentumnya kapan tuh, Pak? Momentumnya kalau dia mau mendapat insentif elektoral dari proses mundurnya itu, harusnya kemudian kan dia melakukan itu pada saat sebelum atau jelang atau sesaat setelah dia kemudian dideklarasikan sebagai kontestan konvensi. Itu baru dia akan diapresiasi, dilihat gentleman. Kemudian dia juga akan diposisikan sebagai lebih mendahulukan etika politik jabatan. Tetapi kalau sekarang orang kan sudah lewat 3 bulan, proses-proses politik sudah terjadi dan Pak Gita juga sudah mendapat sebagian di antara fase-fase yang sudah dia lalui itu bad news ya, terutama untuk penggunaan program-program yang terkait dengan kementerian, tetapi dia ada melakukan publicity di situ. Baik, Pak Gun Gun, kalau kita lihat sekarang kan menjadi polemik di Pak Gun Gun, efektif tidak apa yang dilakukan oleh Gita Wirjawan mundurnya? Terutama dengan dihajarnya dengan berbagai isu saat ini. Saya melihat itu yang saya tadi sebut kehilangan momentum, artinya tidak efektif lagi. Proses politiknya menjadi tidak memiliki impresi. Karena kan gini, Gita ini sebagai kontestan yang sedang menuju pemenang di konvensi untuk kemudian nanti the real candidate jadi capres ya. Sehingga kemudian tentu kebutuhan dia sekarang adalah popularity dan electability. Nah, dua hal ini saya kira memang debatable ya, artinya bahwa apakah Pak Gita sekarang di posisi bagus ya untuk kemudian misalnya menjadi
calon pemenang di konvensi itu juga sangat debatable. Tetapi kondisi real yang bisa kita baca dari indikator-indikator objektif pertama bahwa dia sendiri di konvensi sendiri kan masih punya kompetitor yang tergantung sangat juga kuat konstelasi politik yang ada di konvensi. Apa yang dilakukan Legita hari ini sebetulnya juga menjadi tantangan bagi kompetitor lain di konvensi. Kenapa saya bilang menjadi tantangan? Karena kan Gita menteri, kemudian juga kompetitor lain banyak yang pejabat publik. Ini akan diikuti, strateginya akan diikuti oleh menteri-menteri lain yang juga ikut. Saya melihat konvensi? justru akan dihindari karena kan kita sedang mencari nilai keberbedaan. Nilai keberbedaan penting untuk jadi pesan pada publik. Apa yang harus dipelajari oleh Dahlan Iskan misalnya ketika melihat kasus yang saat ini? Karena gini, semua orang sudah membaca sekarang momentumnya sudah lewat untuk mengundurkan diri. Meskipun betul bahwa secara normatif seorang pejabat publik mundur dari jabatannya itu patut diapresiasi. Karena apa? Karena bisa terjadi yang disebut dengan tumpang tindih kepentingan politik. Misalnya antara jabatannya dengan posisinya sebagai kontestan. Tetapi kemudian nilai normatif yang ideal tadi itu kan punya momentum. Momentum politiknya itu 3 bulan lalu. Nah sekarang orang sudah dia sudah jalan dan pada saat kemudian proses sudah jalan cukup lama, kalau mundurnya sekarang, artinya kan ada sesuatu yang orang lihat di sisi lain, yakni soal tanggung jawab. Misalnya Kementerian Pak Gita, sekarang ada kasus-kasus yang sekarang mencuat. Tadi sudah dibahas saya kira. Nah itu yang kemudian orang menjadikan itu lekat dengan kemundurannya gitu. Dan ini akan beresiko. Ketimbang mendulang elektabilitas begitu ya. Resikonya dia harus menjawab polemik, diskursus publik terkait dengan kasus-kasus di kementeriannya. Dan kalau soal meningkatkan elektabilitas, saya kira insentif